Kami menurut rupa dan gambar-Mu, Allah yang senantiasa menunjukkan kasih dan setianya kepada kami umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hanya karena Engkau dan karena kebaikan-Mu lah kami boleh hadir bersama-sama dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan dan akhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terpuji Engkau Allah kami yang kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau memegahkan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang, dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kau Allah yang besar Tuhan, kemegahan, kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan, layak disembah.
di atas segala raja. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, besar Allahku. Besar Allah, amin. Nyanyikan besar Allahku. Haleluya. selamanya besar Dan ajaib. Tuhanku besar Allahku. Besar, amin. Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya, selamanya besar dan ajaib. Selamanya, selamanya besar dan ajaib. Yesusku. Amin. Haleluya. Haleluya. Kebesaran-Mu untuk selamanya dan sampai selama-lamanya ditinggikan oleh segenap umat-Mu Tuhan. Ini kami segenap umat-Mu mau lebih lagi masuk menyembah Engkau Tuhan Allah kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
atas segala raja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik, Kau ajaib, Kau mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa kepada Yesus Tuhan, kebaikan-Mu kami alami, kami rasakan dan nikmati semuanya. Haleluya. Haleluya. Selamanya Kau disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Sampai selamanya kami sembah. Haleluya. 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 Haleluya.
sadar kekaguman ini Tuhan bukan sekedar kata dan lagu, tapi kami menghidupi itu di dalam hidup kami. Kagum, hormat akan Engkau, terus berjalan di dalam Engkau seiring dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami segenap umat-Mu, kami mau lebih lagi memuji meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya sembah syukur kami naik di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan mari beri tos samping kiri kanan, katakan Engkau Allah yang luar biasa. Sama-sama katakan, Kau burung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang pembelaku, tak akan ku ragu, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang semuanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, amin, amin. Satu-satunya kebenaran dan yang memberi hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk diisi firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Biarlah pujian ini terus mengalir di hati kami. Kami terus mengingat bahwa Engkaulah Tuhan, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Karena Engkaulah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kami tidak usah takut terhadap apapun juga, karena Engkau Tuhan yang menjadi perisai dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk serius mendengar perkataan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Haleluya. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna.
Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Sebab Tuhan ada di depanku, Membuka jalan bagiku, selalu ada jalan. Sebab Engkau Tuhan adalah jalan itu sendiri. Engkau yang berfirman bahwa sekiranya kami tidak mengingat perkara-perkara di belakang kami, perkara-perkara yang purba, maka Tuhan akan membukakan jalan di belantara, bahkan sungai di padang gurun sekalipun. Amin, amin. Anak-anak sekolah minggu semua lipat tangan, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami menumpangkan tangan atas anak-anak kekasih kami, dan kami melakukan tindakan iman. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kekasih kami ini di usia mereka. Mereka akan mengenal Tuhan sesuai dengan kapasitas pemahaman mereka di usia dini. Kami percaya Engkau Roh Kudus, Allah yang mengasihi anak-anak kekasih. Engkau yang akan senantiasa akan menerangi hati dan pikir anak-anak kekasih kami, sehingga mereka boleh bertumbuh di pelataran bait Allah sampai putih rambut mereka. Bersama-sama dari generasi kepada generasi kami akan memuji muliakan Tuhan. Karena itu berkati juga guru-guru sekolah minggu, sanggupkan mereka mentransferkan nilai dan kebenaran yang daripada Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya, mari siapkan hati kita. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah Ya, kami percaya seperti Engkau yang menyeberangkan umatmu Israel di tanah yang kering ketika Yordan, sungai Yordan meluap. Kami akan mengalami itu. Bagian kami adalah percaya. selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka Amin. jalan bagiku, selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah hidup selalu Kami berjalan di dalam ketaatan. yang Kau Amin. tunjukkan kepadaku. Amin, amin. Tuhan, kiranya pujian ini sungguh kami boleh hidupi, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini setiap apa yang Tuhan janjikan bagi kami itu ya dan amin. Tetapi ada bagian yang harus kami hidupi, hidup di dalam ketaatan. Kami tahu bahwa
bahwa seringkali kami memilih jalan kami sendiri, seperti domba yang sesat. Tetapi kami percaya ketika kami memberi diri kami untuk dituntun oleh-Mu, di sana Tuhan akan menyatakan kuasa. Karena itu kami butuh selalu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan, mengisi hati sanubari kami, sehingga hari lepas hari kami semakin segambar dengan Tuhan, menjadi seperti Kristus. Karena itu Roh Kudus, tolong kami untuk memahami firman Tuhan yang bersama-sama kami akan renungkan saat ini. Bukan hanya itu, bukan hanya supaya kami mengerti, tetapi selanjutnya mampukan kami untuk melakukannya. Sebab Engkau yang berjanji bahwa orang yang mendengar, mengerti dan melakukan firman, mereka akan berbahagia, diberkati dan memakan buah hasil dari ketaatannya. Kami tiada akan kehilangan upah pahala untuk setiap ketaatan. Tetapi lebih dari semua itu, biarlah ketaatan kami bukan karena upah pahala, karena toh itu otomatis. Tetapi lebih dari semuanya itu karena kami sayang Tuhan. Karena itu sekali lagi Tuhan Yesus kami mohon, Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan melakukan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sebagaimana seluruh rangkaian ibadah ini. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan ini. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Sukacita, amin. Sekalipun dia berpasangan dengan duka cita ya. Sepanjang minggu ini saya merasakan bagaimana sukacita itu berpelukan mesra dengan duka cita. Sepanjang minggu ini, dari hari Minggu yang lalu. Duka dan suka itu berpelukan mesra. Haleluya. Minggu-minggu yang penuh dengan air mata duka, tapi juga suka, begitu. Makanya kadang-kala kekristenan itu unik deh. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Bagaimana bisa duka cita berbahagia? Karena mereka akan, nah begitu kan? Ucapan bahagia begitu, makanya agak sedikit, bukan sedikit, kekristenan unik, spesial, lain daripada yang lain. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya puji Tuhan kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertunda selama 2 minggu berturut-turut. Karena 2 minggu berturut-turut kita dilayani oleh hamba Tuhan yang dari Kendari maupun dari Surabaya, Ibu Jacqueline waktu itu. Jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan lanjutan dari ketika kita merayakan Pentakosta, tema tentang Roh Kudus. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah yang Esa. Oke, unik ya, pribadi ketiga dari Allah yang Esa. Pribadi ketiga dari Allah yang satu. Apalagi ketiga, lalu kita berpikir berarti ada stratanya nih. 1, 2, 3. Tidak, setara, tapi ini ketiga. Pasti itu tidak, setara. Jadi kita bawa senyum saja. Karena pagi-pagi saja tiba-tiba di Facebook saya buka tadi sarapan lalu ada masuk, kafirlah mereka yang menyebut Isa Al-Masih adalah Tuhan, senyum saja. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ini penting. Karena tuntutan untuk memahami iman percaya kita itu harus kita hidupi. Pengenalan akan Tuhan itu perlu. Karena kalau tidak, beberapa saat lalu saya pergi jalan, lalu berjumpa dengan beberapa orang, banyak orang di sekitar pelabuhan.
Ada beberapa penjual di situ dan orang-orang yang ini. Lalu kami berbicara tentang iman, khususnya mengenai kepastian keselamatan. Ada seorang bapak yang bercerita sedemikian, sangat fasih bercerita, berbicara sedemikian sampai tidak diberinya kesempatan saya untuk masuk di situ, di sela itu. Dan ada yang unik, di antara banyak orang yang mendengar bapak ini bercerita, mungkin satu-satunya saya yang hanya goyang-goyang kepala sambil tanda kutip ya, tertawa geli. Walaupun saya tidak pandang enteng orang, tidak. Yang lain sangat terkagum-kagum. Lalu saya pulang kepada Bu Gem, lalu saya bilang kepada Bu Gem begini, Ma, ada pengalaman ini, sekali lagi, ini membuktikan kalau kamu dan saya tidak tahu sesuatu hal, tidak tahu akan sesuatu perkara, lalu engkau berhadapan dengan orang yang fasih bicara, yang bisa sedemikian menceritakan tentang perkara itu karena engkau tidak tahu, bahkan sekalipun dia ceritakan itu suatu kebohongan dan bukan suatu kebenaran, karena kamu tidak tahu apa-apa, maka kamu akan terkagum-kagum. Begitu. Maka ketika pagi-pagi ini saya buka Facebook, ada di situ yang kirim tentang itu, karena saya tahu, maka saya tersenyum-senyum. Bukan terkagum-kagum, karena saya tahu begitu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti firman Tuhan Nabi Hosea, bahwa pengenalan akan Tuhan itu penting di atas segalanya. Umatku binasa, orang Kristen bisa saja tidak selamat karena tidak mengenal akan aku. Mereka menolak pengenalan akan aku. Mereka mengedepankan kurban, melakukan. Maka di kitab pengkhotbah Ayub atau pengkhotbah, kurban seperti itu adalah kurban orang-orang bodoh. Maka perlu kita terus memahami tentang iman percaya kita, sehingga ketika kita berhadapan dengan orang-orang di luar yang adalah penggenapan dari kebenaran firman juga, bahwa masa akan tiba di mana orang-orang akan memegang punca jubah orang-orang Israel, bukan Israel yang di sana ya, umat Tuhan. Lalu mereka akan bertanya, kasih tahu kami, kasih tahu kami. Lalu Bapak Ibu bilang, wih saya tidak tahu, tunggu saya tanya dulu Bapak Pendeta. Selesai, lewat kesempatan. Karena itu firman Tuhan bilang, siap sedialah dalam segala keadaan untuk memberi pertanggungjawaban sehubungan pengharapan yang ada pada kita, tapi dengan sikap santun, lemah lembut, sikap hormat, tanpa berbantah-bantahan. Amin. Baru pendahuluan saja sudah 15 menit. Pengantar. Ya puji Tuhan, sukacita tersendiri juga kemarin ada Ibu Mike, hambanya yang setelah bertahun-tahun kita tidak terhubung, lalu dia datang dan mau beri kejutan. Ternyata dia juga terkejut. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar tentang 2 minggu lalu, setelah 3 minggu ya. Jadi diselingi 2 minggu pengkhotbah tamu. Waktu perayaan Pentakosta, dan ini masih sedang dalam suasana Pentakosta. Kita merayakan hari di mana Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepada gerejanya, dan sekaligus juga hari ulang tahun gereja. Kita belajar minggu lalu tentang Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah yang satu. Karena itu sebelum kita lebih lanjut, garis bawahi Bapak Ibu, Allah kita Esa. Amin. Ya, satu orang dulu membaca Alkitab dari Ulangan pasal 6 ayat 4 yang suara keras. Pak Riki tolong ya, Pak Riki yang baca. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah. Ya. Itu bukan sekedar hanya kau dengar begitu, tapi ini suatu pengakuan. Ya, bahwa Tuhan
itu adalah Allah kita. Adonai. Ya, karena orang Israel tidak bisa, bukan tidak bisa. Dengan sikap hormatnya mereka tidak boleh menyebut Yahweh, Yehova atau apapun pembacaannya. Yod, He, Ye, Ha, We, Hai. Lalu mereka menyebut dengan Adonai, Adon, Tuanku, atau Adon itu apa ya? Besar kah? Allah kita. Kemudian Allah itu Esa. Jelas itu. Kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal 12 ayat 29 ketika ia mengajarkan kepada murid pada saat itu tentang dua hukum yang utama. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, tetapi pembukaannya dikutip ayat itu, Allah, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, Allah kita Esa. Yakobus 2 ayat 19, Tuhan Yesus, Rasul Yakobus bahkan menekankan, iblis pun percaya bahwa Allah itu Esa. Oke? Tetapi ada kekhasan dan keunikan yang tidak ada di kepercayaan lain, bahwa Allah yang Esa itu tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Hakikat Allah satu. Ya, slide berikutnya. Mengulang pelajaran 3 minggu lalu, bahwa ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang merujuk pada Roh Kudus. Yang pertama, ini saya ulang saja. Yang pertama, pneumatos hagios, Roh Kudus. Ya, jadi terjemahan Roh Kudus diterjemahkan dari kata pneumatos hagios, kudus, Hagia Sophia, begitu. Pernah dengar toh? Hikmat yang bersih, yang kudus, yang benar. Sophia, Safeye, ya ada nama-nama Sophia begitu ya. Oke, berikutnya pneumasteos. Pneumateos itu roh Allah. Ya, karena Roh Kudus adalah Allah, maka dia disebut roh Allah. Pneuma Kristus, Roh Kristus. Ya, Tritunggal di situ boleh kita lihat kan. Kemudian ada roh kebenaran, pneuma aletheia. Di bagian lain Tuhan Yesus bilang, akulah aletheia, ego emi ho aletheia. Akulah kebenaran. Nah, gitu. Makanya kita baca di Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang ketritunggalan. Walaupun kata Tritunggal tidak akan dapat. Mulai dari kata pengantar, halaman isi sampai peta dalam Alkitab tidak akan dapat kata begitu. Tapi itu ayat-ayatnya. Kemudian kekuasaan dari tempat tinggi, dunamos ex hupsos. Dan kemudian kata yang paling, ya bukan paling sih, kadangkala kontroversi karena diterjemahkan penolong yang lain. Kletos, ya. Dalam Yohanes 14 ayat 16, kemudian ada ayat-ayat sesudahnya ya, termasuk di 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Oke, lanjut. Yang ini yang kita belajar yang lalu kan, Parakletos. Ini menjadi sesuatu yang sedikit menjadi bahan polemik. Lalu ada yang mengklaim bahwa ini Parakletos itu merujuk kepada seorang pribadi nabi yang dijanjikan. Karena di Yohanes pasal 14 ayat 16, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata seorang penolong, Parakletos. Kita sudah belajar kata para itu bicara tentang dampingan toh, para church. Kemudian apalagi yang kata-kata para itu bicara tentang berjalan berbarengan begitu. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata penolong sebanyak 1 kali dalam Alkitab, Yohanes 14 ayat 16. Kemudian sebanyak 3 kali kata Parakletos itu diterjemahkan penghibur. Di Yohanes 14 ayat 26, pasal 15 ayat 26, pasal 16 ayat 7. Dan 1 kali Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata pengantara. Dan Parakletos yang disebut di 1 Yohanes 2 ayat 1 itu merujuk pada Tuhan Yesus. Makanya dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata advokat.
pengacara yang kita biasa bilang begitu toh. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 14 ayat 16 kata seorang penolong yang lain itu karena Yesus Kristus adalah penolong kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 bilang begitu. Jangan kau berdosa, tapi sekiranya kamu pun berdosa, kita punya pengantara, kita punya parakletos yang lain. Kita punya parakletos, yaitu Yesus. Makanya Roh Kudus disebut parakletos yang lain, seorang penolong yang lain. Oke, lanjut. Ini Roh Kudus parakletos. Dia adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah yang satu, sang penolong, sang penghibur. Dan minggu lalu kita sudah belajar poin yang pertama tentang dalam hal bagaimana dia menolong, dalam hal bagaimana dia menghibur. Sebagai pribadi dari Allah yang Esa, pribadi ketiga dari Allah yang Esa, yaitu Allah itu sendiri. Ketika ditanya dalam hal apa dia menolong, pasti kita bilang dalam segala hal. Ya benar, karena dia Allah. Dia maha kuasa, dia sanggup menolong saudara dan saya dalam segala hal. Tetapi minggu lalu kita belajar, kalau sekedar Tuhan Allah Bapa memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam rangka menolong segala pergumulan Bapak Ibu dan saya, segala masalah saya dan Bapak Ibu, betapa kita mengecilkan pribadi Allah itu. Kalau hanya sekedar mau datang tolong persoalan-persoalan kita, walaupun kita tahu bahwa dia Allah yang sanggup menolong. Kalau hanya sekedar dia datang untuk menghibur saudara yang berduka mungkin karena kehilangan, seperti yang saya bilang tadi bahwa minggu-minggu ini saya merasakan betul bagaimana duka cita berbarengan dengan sukacita. Kalau hanya sekedar dia mau menolong karena kau sedih kehilangan ommu, kau sedih karena kehilangan kemenakanmu, kau sedih karena kehilangan temanmu, teman pelayananmu. Betapa kecilnya Allah itu. Begitu. Kita belajar minggu lalu. Nah, lanjut. Ini yang kita belajar minggu lalu. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong supaya kita dapat hidup di dalam ketaatan. Itu yang paling utama. Kalau hanya sekedar tolong karena saudara susah, terlalu kecil itu. Karena toh kita juga akan mati dalam kesusahan kita. Maksud saya, kesusahan itu tidak akan berhenti sampai kita masuk peti. Bahkan sekiranya orang masuk peti pun masih bisa berkata, dia masih tetap susah karena dia bicara, siapa yang mau angkat saya? Begitu maksud saya ya. Jadi bukan hanya sekedar bertolong dengan segala kesusahan, dengan segala kesedihan, dan tidak jarang kesedihan, duka cita, masalah dalam hidup kita karena kita sendiri. Ya memang dia Allah yang sanggup menolong kita. Tetapi hanya kalau sekedar pertolongan-pertolongan seperti itu, betapa kecilnya pribadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Karena itu Alkitab bilang bahwa dia berikan, Allah memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya dalam rangka supaya saudara sanggup hidup di dalam ketaatan. Dan ketaatan itu adalah manifestasi wujud nyata dari kasih kepada Allah. Dan sekaligus tolok ukur, sekaligus bukti bahwa kita mengenal dia. Amin. Dan sekaligus dia akan menghibur saudara dan saya atas konsekuensi karena taat. Kan tidak jarang kita taat lalu sakitnya tuh di sini. Iya tidak? Maka kita butuh bukan sekedar dia tolong untuk kita melakukan ketaatan yang konsekuensinya sakitnya tuh di sini, tetapi juga sekaligus dia menghibur kita. Amin. Maka mari bertanya, apakah kita sering berdoa memohon kepada Roh Kudus pertolongannya dan penghiburannya dalam rangka supaya kita boleh hidup di dalam ketaatan yang adalah pengejawantahan. Wih, bahasa keren. Manifestasi perwujudan dari kasih kepada Tuhan sekaligus bukti bahwa kita mengenal
Slide berikutnya kita baca ayatnya dulu. Ini. Lihat ya. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan begini. Di ayat 15 bilang begini. Jikalau engkau mengasihi aku, jikalau engkau sayang saya, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan taat. Semua apa yang saya suruh. Itu ayat 15. Baca ini kalau sekedar baca ya lalu, tapi lihat perhatikan ini. Kalau kamu sayang saya, kamu akan lakukan bukan hanya 1-2 perintah. Segala perintahku. Lihat. Coba baca Bapak Ibu, segala. Kita tidak ada pilihan. Tuhan, bisakah saya lakukan ini? Itu tidak. Tidak tahu kata segala. Maka ayat 15 kita akan tiba kepada kesimpulan manusiawi kita. Kita akan berkata, siapa yang bisa menghidupi ayat ini? Tidak bisa Tuhan. Ya. Tetapi puji Tuhan, ayat 16 bilang begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ayat 15 kita akan berseru kepada langit sorga, kepada Dia yang memberi perintah, saya tidak sanggup. Lalu ayat 16 sorga menjawab, saya kasih penolong. Amin. Ya. Dan kemudian Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama pasal 2 ayat 3 dia katakan begini. Kalau kita mengaku kenal, mestinya buktinya kita turuti perintahnya. Dan inilah tandanya. Dan inilah indikatornya. Inilah tolok ukurnya. Inilah bukti. Ya, begitu kalau yang menyanyi kadang-kala T jadi C itu. Inilah bukti bahwa kita kenal Allah dari ketaatan. Maka pengenalan kita ditentukan ketaatan kita. Semakin kita mengenal Dia, sebenarnya semakin kita taat. Atau sebaliknya. Maka ada benarnya pepatah yang mengatakan tidak kenal, tapi tidak bisa dilakukan dengan manusia. Karena Alkitab bilang begini, kenal tidak kenal harus sayang. Iya tidak? Karena saya tidak kenal orang jadi saya tidak sayang. Saya tidak mengasihi, saya benci, tidak. Begitu. Walaupun pepatah itu kalau dalam konteks ini ya memang. Indikator mengenal ada pada ketaatan. Sekali lagi, bicara tentang ketaatan, tidak segampang bicarakan. Tidak segampang ketika kita berbicara, bahkan tidak segampang ketika pengkhotbah saya, Bapak Ibu menyampaikannya. Ya, itu fakta. Sehingga seperti ayat 15 tadi, secara manusiawi kita akan berkata, oh ini berat. Pakai penekanan berat, ini berat. Ya, tetapi Tuhan bilang begini, saya kasih penolong. Dia suruh, tapi dia tidak lepas. Amin? Amin? Iya. Kalau di beberapa instansi itu saya pernah dengar ada cerita, tapi saya tidak usah sebut instansi. Ada istilah survive. Pernah saya ketemu, ya ada 2-3 orang. Lalu saya menyeberang ferry, ketinggalan, bukan ketinggalan, penumpangnya banyak. Jadi mobil yang kita tumpangi itu digeser ke berikut, digeser ke berikut. Sehingga tidak ada giliran sampai malam. Lalu saya menumpang, ada 2 orang yang diperintah oleh atasannya untuk membawa sesuatu. Lalu mereka bercerita di situ tentang survive. Atasannya menyuruh mereka untuk melakukan suatu tugas. Kamu harus bikin ini. Itu saja perintahnya. Lalu mereka menceritakan bagaimana mereka harus melakukan perintah itu dengan upaya mereka.
Beda dengan Yohanes 14 ayat 15-16. Kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan jangan takut, aku akan memberikan penolong bagimu supaya engkau dapat menghidupi ayat 15. Itulah Roh Kudus, supaya kita bisa hidup taat. Slide berikutnya. Taat dalam hal apa ini? Supaya kita bisa menghasilkan buah sebagaimana di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Menghasilkan buah roh, yaitu kasih. Dan di 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu apa? Diberikannya kepada kita penolong supaya kita murah hati, bisa menghidupi kasih yang tidak cemburu, tidak sombong, sopan santun, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak pendendam, mengampuni, sabar, senantiasa bersukacita dalam segala keadaan, senantiasa merasa damai, sejahtera walaupun mungkin kondisi-kondisi, keadaan-keadaan. Senantiasa bersabar, bermurah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kuasai diri. Dan semua ini tidak gampang, tapi Tuhan kasih penolong. Amin. Amin. Iya. Lagu tadi itu bilang begini, selalu ada jalan, karena Yesus adalah jalan itu sendiri. Oke, dia akan buka pintu, tetapi pintu itu akan terbuka bagi orang yang mengetok. Makanya kekristenan itu bertanggung jawab, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Diberikannya penolong bagi kita supaya kita dapat mematikan perbuatan daging. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang, sesering apakah saudara dan saya berdoa, ya Tuhan, mampukan saya untuk hidup di dalam segala kekudusan, mampukan saya untuk hidup tidak sombong, mampukan saya untuk hidup dalam kesetiaan, dalam kelemah lembutan, dalam penguasaan diri. Sesering apa saudara dan saya berdoa, Tuhan, mampukan saya untuk hidup tidak iri hati, tidak jauhkanlah daripada saya roh pemecah, kedengkian. Seberapa sering saudara dan saya berdoa dengan, atau mungkin lebih sering, ya Tuhan, berat ini hidup. Bandala beras, bandala itu kotak. Kotak beras, saya punya anak Tuhan masa depan. Tidak salah. Tetapi saya mau bilang, untuk hal-hal itu, perhatikan Bapak Ibu, untuk hal-hal itu akan senantiasa mengiringi hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Duka itu bagian hidup kita loh. Tetapi Tuhan mau diberikannya penolong supaya kita hidup dalam ketaatan, menghasilkan buah, mematikan perbuatan daging. Itu bicara tentang ke dalam diri kita. Berat, siapa bilang ringan? Iya toh? Tanya diri kita masing-masing. Sesering apa kita berduka cita? Sesering apa kita meneteskan air mata karena kita tidak taat? Jangan sampai kita lebih sering berduka cita, sering meneteskan air mata karena persoalan kita belum selesai-selesai. Yang tidak jarang persoalan itu terjadi karena dosa kita, karena kesalahan kita. Sekali lagi, saya tidak anti karena selalu saya juga berdoa begitu. Tuhan tolong ini. Lewat di muka rumahnya yang saya kenal, Tuhan usahanya begini. Kasihan ini. Bukan hanya jemaat Tuhan, bukan hanya orang, bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih seperti yang saya bilang tadi. Kami sedang ada dalam duka cita. Kami suami istri sedang ada dalam pergumulan juga untuk satu keluarga, saudara dalam kemanusiaan. Bukan seiman. Tidak masalah, bukan seiman. Tapi kami mau
supaya keluarga kita bersama-sama kita boleh menikmati berkat bagi keluarga. Kami ikut. Iya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari berseru, Tuhan tolong supaya saya tetap ada dalam sukacita. Tuhan tolong supaya saya taat, selalu ada damai, selalu ada sabar dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Amin. Kan dia Allah toh, Roh Kudus Allah toh. Gitu. Sekali lagi, bukan berarti saudara tidak boleh. Nah Tuhan sendiri juga yang bilang tuh, curahkanlah segenap isi hatimu kepadaku hai umat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kan curahan isi hati itu semuanya tuh. Tapi maksud saya pertanyaannya, seberapa sering kita berdoa untuk hal-hal ini dibanding kesusahan-kesusahan hidup yang tidak jarang. Karena kita juga yang salah sendiri. Makanya firman Tuhan bilang apa? Adakah patut dipuji kamu dapat tempeleng orang gara-gara, walaupun tidak pakai kata tempeleng toh, kamu dipukul, disesah karena pelanggaranmu, tidak bisa dianggap kebanggaan. Tetapi sekiranya karena engkau melakukan kebenaran, lalu kemudian engkau menderita atas akibat konsekuensinya, itu adalah kasih karunia. Alkitab bilang begitu loh. Begitu. Dan Tuhan pasti tolong karena dia yang bilang toh, ya dan amin, penolong. Dan bukan hanya sekedar penolong, karena ada kata para di situ. Para itu berjalan berdampingan. Apalagi kata-kata para di dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai, bahasa Inggris para, iya kata itu berjalan di samping. Oke. Berikutnya, ini sambungannya. Ini cepat nih. Yang lalu itu sudah tahu, yang satu, yang ini yang sekarang minggu ini. Yang baru minggu lalu saja sudah panjang ini, apalagi yang ini tidak. Yang berikutnya, selain diberikannya penolong supaya kita mampu hidup di dalam ketaatan yang merupakan manifestasi dari cinta dan sekaligus juga tolok ukur bukti bahwa kita kenal Allah. Diberikannya kesanggupan sekaligus juga dia adalah penghibur manakala kita mengalami konsekuensi sakit menderita karena taat itu. Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada kita dalam rangka supaya saudara ini menjadi saksi, menjadi pemberita Injil. Kita semua ini evangelis. Diberikannya kemampuan kepada saudara dan saya untuk menjadi utusan Kristus, duta. Kalau bahasa Torajanya ambasador. Dua itu yang paling penting. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Tadi ke dalam diri kita. Yang kedua ini diberinya kesanggupan penolong yang menyanggupkan kita untuk keluar. Oke? Untuk keluar. Menjadi saksi. Menjadi pewarta. Diberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk siar. Nah, begitu. Menjadi utusan. Di mana saja Tuhan tempatkan. Yang pengusaha di tokonya, yang bekerja karyawan, ya di situ. Supaya orang boleh berjumpa dengan Kristus. Mengalami seperti apa dan saudara dan saya alami. Kan biasa juga ada ketakutan, ada kegentaran, kemudian ada malu-malu hati, ada keengganan. Itu nih yang akan menolong saudara dan saya untuk itu. Berikutnya, kita baca ayatnya. Tetapi kamu akan menerima dunamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, bahwa engkau akan memiliki kuasa, engkau akan memiliki power kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tapi itu kan koma.
bahwa Ia akan memberikan kuasa, kemampuan, kekuatan kepadamu kalau Roh Kudus turun dalam rangka supaya kamu akan menjadi saksiku. Tuhan bilang begitu. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Nah, gitu. Lalu orang mulai, kan ada tafsiran toh, kalau Yerusalem di sekitar, katanya gitu ya. Yudea itu, kalau Yerusalem kan kota, Yudea itu provinsi, Yudea itu provinsi selatan, di utara ada Galilea. Lalu kemudian Samaria, daerah orang-orang kafir, begitu, di luar kerajaan itu kalau orang. Lalu ke ujung bumi, sampai ke ujung bumi. Begitu. Ya terserah bagaimana saudara dan saya menafsirkan. Karena kata ujung bumi belum tentu harus diterjemahkan sebagai kutub utara toh. Karena ujung bumi bisa saja mungkin wilayah-wilayah yang tidak dimasuki orang. Ada satu kesaksian, hanya Ibu Meke ya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Tuhan izinkan hambanya ada di satu tempat yang namanya ujung bumi, lembaga pemasyarakatan Bau-Bau, Badan Musyawarah Antar Gereja berupaya masuk untuk bikin pelayanan di sana, tapi tidak pernah. Bukan tidak pernah, maksudnya pintu belum terbuka. Itu ujung bumi itu. Tetapi ketika dia ada di sana, Tuhan sungguh berkarya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dan Tuhan mengutus hambanya jadi warga binaan di sana. Mungkin Ibu Mika sekarang bisa tertawa-tertawa gitu. Ya Ibu ya? Iya. Karena terbukti kan setelah menjalani hukuman, negara ini menyatakan tidak bersalah. Mestinya kita menuntut toh, tapi ternyata dia bilang sudahlah, begitu. Tapi demi Tuhan membuka pintu yang namanya ujung bumi, ya sudah, ditempatkannya hambanya di sana, lalu kemudian terbuka di sana. Dan itu khotbah saya pertama di Loteng, lembaga pemasyarakatan, di mana di situ waktu itu saya masih ingat tempatnya orang main tenis meja. Ibadah pertama. Akhirnya Mader menjadi, maksudnya dari awal sampai sekarang. Tiap minggu ya Mader ya, mantap, semangat. Ujung bumi itu, ujung bumi. Termasuk Yerusalem, orang boleh menerjemahkan keluarga bisa. Tetapi bisa juga diterjemahkan di mana suatu keadaan yang mungkin penolakannya paling besar itu Yerusalem. Bisa lingkungan kerja kita, bisa. Pokoknya terjemahkan. Yang jelas Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksinya. Amin. Amin. Buka mulut dan yang pertama tadi. Karena Alkitab bilang begini. Mana ada orang menyalakan lilin, mana ada orang menyalakan pelita, lalu ditutupnya dengan loyang. Sesudah itu dia taruh di bawah tempat tidur. Tidak. Orang harus menyalakan lilin, orang harus menyalakan pelita, lalu ditempatkannya di atas kaki Dian. Lilinnya sudah menyala, ditaruh di kaki Dian. Kaki Diannya ditaruh di atas lemari, lebih tinggi. Hendaklah cahayamu, terangmu bercahaya. Supaya orang lihat. Dalam rangka apa? Supaya mereka memuliakan Tuhan. Bukan supaya dalam rangka ini saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan seperti itu. Supaya kita bisa di dua ini, Tuhan memproses kita di satu. Pertanyaannya, jadi Pak Gem kita sempurna dulu kah? Di ayat 1 dulu kita bisa hidupi, baru di poin 1 dulu kita bisa hidupi, baru kita maju kepada poin 2 ini. Tidak. Ya tidak toh. Kita mau tunggu kita sempurna baru kita keluar menyaksikan. Tidak. Karena saya percaya, makanya saya pernah bilang toh, apakah kita tunggu kita dewasa baru melayani? Ini kan dua ini toh, yang tadi tentang kedewasaan, poin kedua ini tentang pelayanan. Pertanyaannya, apakah kita harus tunggu dewasa? Dewasa bukan umur ya, dewasa dalam iman, dewasa dalam karakter, baru kita melayani? Tidak.
Karena kalau kita tunggu kita dewasa, dewasa iman, dewasa karakter, baru kita melayani, tidak akan pernah kita melayani. Karena siapa yang sampai kepada garis akhir tentang kedewasaan iman dan karakter? Siapa yang bisa menentukan? Saya sudah dewasa rohani, saya sudah selesai, maka sekarang saya masuk wilayah pelayanan. Tidak. Maka orang harus melayani Tuhan, karena di dalam pelayanan itulah kedewasaan kita dibentuk. Dan orang dewasa pasti melayani. Amin. Makanya perlu dikasih pribadi yang memberikan kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan. Ayat berikutnya, mari kita lihat. Ini tentang penginjilan ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Assalamualaikum. Tahu? Alekem, tahu kalau bahasa Ibrani itu. Lakem, kamu banyak orang. Jamak, lakum, bahasa Arab. Sama seperti Bapa mengutus aku, ini polanya. Demikian juga sekarang saya mengutus kamu. Jadi saudara dan saya ini adalah duta Kristus. Yang tadi saya bilang ambasador. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Orang yang pergi, dia disertai. Amin. Tapi jangan terjemahkan kata pergi ini lalu datang besok, datang pagi. Saya mau minta izin, saya pamit. Saya mau meninggalkan anak istri saya dengan segala usaha saya untuk melakukan Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu pergilah. Lama-lama Bapak Ibu saya kasih nama Kristen tak apa itu? Yang keliling-keliling pergi-pergi. Ya, bukan begitu. Kata pergi itu ya, di mana kita ada? Ya puji Tuhan kalau ada orang yang dipanggil khusus toh, menjadi utusan lintas budaya begitu, lalu ya gereja mendoakan dan sebagainya gitu ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, Israel. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kudus, kepunyaan Allah, biji mata Allah, itu Israel. Sekali lagi, bukan Israel Zionis sebagai negara ya. Jadi harus beda ini, harus beda. Walaupun kita juga tidak memungkiri bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Karena diakui daripadanya lah keselamatan datang. Begitu toh. Jadi jangan asal lalu kemudian asal main dukung saja begitu. Kalau mereka melakukan tindakan menciderai kemanusiaan, ya kita Indonesia bersuara, toh begitu. Kita orang Kristen juga bersuara, tetapi sekali lagi tidak ada bagian daripada kita untuk kutuk mengutuk, itu dulu ya. Jadi ini disematkan kepada saudara dan saya, label Israel itu, label Israel. Jadi kamu adalah Israel. Kenapa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan, karya, tindakan-tindakan Allah yang besar, yang mega, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kaleo, eklesia. Begitu. Dua perkara itu. Dan simpulannya, slide terakhir. Roh Kudus, Parakletos, Sang Penolong, Sang Penghibur, diberikan kepada saudara dan saya, gerejanya, supaya kita bisa hidup dalam ketaatan, sekaligus supaya kita bisa juga hidup sebagai alatnya. Amin. Dan kiranya Roh Kudus yang akan mengajar saudara dan saya lebih lagi tentang hal ini. Penolong dalam ketaatan, penolong sebagai alat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini akan ada penyerahan anak. Karena itu saya mengundang Ibu Cecilia dan anak kekasih Aura untuk ke depan. Dijemput dulu di sekolah minggunya.
kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Mege Karundeng. Saya persilakan. Shalom, selamat siang. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menghantar saya dari Banggai, boleh tiba di kota Bau-Bau ini dengan penuh selamat. Dan berjumpa bersama saudara Bapak Ibu sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dalam keadaan sukacita, di dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Dan kemarin saya berkunjung ke sini, saya terlalu menggebu-gebu dalam kerinduan bersama keluarga di tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, tanpa saya beritahu dulu, saya selalu mau bikin kejutan. Ternyata saya yang terkejut. Ya tiba di sini, kemudian saya antar, dia bilang masuk saja dari lorong itu di situ. Gimana astaga, tadinya kan lewat dari sana masuk. Ya, kalau saya mengucap syukur buat melihat gedung ini, puji Tuhan, dengan iman dan tindakan. Saya masih ingat betul, ada ibadah MK di sebelah sini, tidak tahu ya keluarga siapa, pokoknya bisa jalan kaki saja ke sana. Selesai ibadah, saya duduk di sampingnya Ibu Gembala. Dia bilang, Pak, besok kita sudah harus bongkar itu gedung. Saya balik sama dia, lakukanlah dengan iman. Bapak Gembala hehehe. Bertindak dengan iman, dengan perbuatan. Sebelum saya berangkat ke Surabaya, saya berkunjung lagi ke sini. Sudah memang terbongkar. Saya berangkat ke Surabaya, pulang dari Surabaya, tembok ini semua sudah diplester. Puji Tuhan. Yang Tuhan mau kehendaki adalah ada iman, kalau tidak ada tindakan kosong. Firman Tuhan berkata begitu. Iman disertai dengan perbuatan, kuasa Tuhan dinyatakan. Inilah kuasa Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan buktikan janjinya adalah ya dan amin adanya. Bagaimana dengan iman kita? Puji Tuhan, saya di sini bukan berkhotbah. Kemarin saya datang, saya bilang, di mana? Tidak ada orang. Saya bilang shalom, tidak ada yang menyahut. Yang mengenal saya, yang kasih tunjuk jalan saya adalah benda mati. Sederetan kain-kain merah, kuning, biru. Ini kain saya kenal. Maka masuklah saya, naik di tangga, sampai masuk di dalam, saya berteriak, shalom, puji Tuhan. Bapak dengan Ibu Gembala berlarian keluar, saking rindunya. Aduh, puji Tuhan, saya bisa berjumpa dengan penuh sukacita. Ya, puji Tuhan. Saya kurang lebih sudah 5 tahun saya tinggalkan di kota Bau-Bau, tidak pernah datang di kota Bau-Bau. Dan saya rencana ke Bau-Bau sini, terus ke ujung pandang melanjutkan perjalanan saya untuk check up. Bukan untuk jalan-jalan, untuk check up. Ya usia-usia seperti saya perlu check up. Ya perlu kita jaga-jaga. Jadi perlu ada sudah pisau melengket di sini. Hati-hati dengan makanan. Kalau kita sudah masih muda, semuanya halal, yang penting sudah doa. Tetapi kalau sudah usia sudah ada waspada, sudah ada pasang. Firman Tuhan berkata, pasang pisau di leher, tidak semuanya ada Ya, saya mau ketemu dokter, apa kira-kira makanan yang sudah harus pasang pisau di sini, tidak semua adalah Makanan yang enak seenak apapun, cuma sampai di sini, turun di sini sudah tidak berasa. Haleluya. Saya menyita waktu yang banyak. Ini kesaksian saya, Tuhan terus menolong, menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita bagi orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan saya mengucapkan terima kasih.
Terima kasih atas kesaksian daripada Ibu Meike. Ya, saatnya kita akan memberikan kurban syukur kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kini saatnya Tuhan kami akan memberi. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Engkau menebus hidup kami dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati segenap umat-Mu yang memberi, dan Tuhan juga memberkati apa yang ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ya, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar dan menyaksikan pengumuman. Kepada yang bertugas dipersilakan. MK1 yang akan Selasa tanggal 13 Juni akan ada MK1 yang akan menjadi tuan rumah keluarga Bapak Herman Sarante, WL dan musik Bapak Beniham, firman Bapak Riki Tambunan. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni akan ada MK2 yang akan menjadi tuan rumah keluarga Mantong, WL Saudari Tessa, musik Ibu Gembala, firman Ibu Desi Dompem. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni akan ada MK3 yang akan menjadi tuan rumah keluarga Ibu Harlina,
WL Ibu Shirley, Firman Ibu Mary Korengkeng, musik Bapak Daniel. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni ada latihan musik untuk ibadah raya pada pukul 19.30 yang akan melayani WL Ibu Gembala, singer Ibu Mary Korengkeng dan Kakak Bunga, musik Bapak Beni, Bapak Vincent, Bapak Arthur, dan Saudara Benes. Salam teman-teman Youth, jangan lupa datang ibadah Youth tanggal 17 Juni pada pukul 7 malam yang akan melayani WL Saudari Gebi, musik Ibu Gembala, Firman Ibu Gembala. Pada hari Minggu ada ibadah sekolah minggu jam 9 pagi yang akan melayani WL Kakak Widya dan Kakak Gebi, musik Bapak Jaya, Firman pada kelas kecil Ibu Desi, Firman pada kelas besar Ibu Gembala, pendamping Kakak Rebeka dan Kakak Sandra. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Pada tanggal 14 Juni ada Ade Eliezer Sadi, tanggal 15 Juni ada Saudari Mega Mantong, dan tanggal 17 Juni ada Ade Jues Sadi. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan diakonia bisa memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transferan ke rekening Bank Penin 7417000401 atas nama Yonce Lomilia atau Dania Roro. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di rumah doa Bobo. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah kita, khususnya ibadah raya Minggu yang diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di rumah doa Betel Bau-Bau. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman tambahan pada Pak Gembala, saya persilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya mau penegasan tentang ibadah Badan Musyawarah Antar Gereja Bau-Bau dan Kabupaten Buton besok yang akan diadakan di Gap Sultra jam 6 sore. Mohon perhatian agar sedapat-dapatnya Bapak Ibu boleh menghadirinya, karena ini ibadah Bamak di tahun ini yang hanya diadakan bulan ini. Karena 2 bulan ke depan ibadah Bamak itu remaja, dan 2 bulan berikutnya ibadah Bamak sekolah minggu. Jadi besok ini ibadah Bamak umum yang hanya diadakan besok. Karena itu saya berharap semua kita bisa hadir di Gap Sultra Lele Mangura Bau-Bau. Dan saya berharap dengan kehadiran kita semakin terikat erat dengan gereja-gereja yang ada sekota Bau-Bau. Sekaligus juga besok itu pentabisan pengurus baru. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang ada sudah dikasih surat SK itu, karena setiap gereja 1 orang utusan di masing-masing bidang untuk duduk sebagai pengurus Bamak. Jadi saya berharap semua yang sudah dapat SK pengurus untuk hadir besok dalam ibadah Bamak. Itu saja penegasan tentang ibadah Bamak besok yang diadakan di Gap Sultra Lele Mangura Bau-Bau. Tuhan Yesus memberkati.
Immanuel. Sekali lagi kita angkat pujian ini sambil bangkit berdiri. Kemuliaan hanya bagimu. Dan di penghujung ibadah kami mendeklarasikan lewat nyanyian kami, Engkau Immanuel Elohim, Allah yang menyertai kami. Dan itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami sesuai dengan janji-Mu. Karena itu Tuhan, sekarang kami akan kembali dalam kehidupan kami, di aktivitas kami masing-masing. Sebelum kami berpisah satu sama lainnya, mari layakkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan, supaya kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Berkat bagi orang-orang yang beribadah, dan lebih khusus berkat bagi orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan Sorga. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam hidupmu, arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Tuhan menolong saudara dan saya untuk hidup dalam ketaatan. Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia itu dicurahkan atasmu, atas kita semua, sehingga dimampukannya kita untuk hidup di dalam ketaatan, sekaligus dimampukannya kita untuk menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Lukas, mari kita doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Terus memperlengkapi kami dengan kapasitas yang lebih lagi Tuhan, untuk kami melayani Tuhan. Biarlah kami melayani karena kami tahu bahwa
Tuhan terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih untuk karunia, kesempatan yang Tuhan berikan, untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Puji Engkau Allah kami, di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.